Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Tadi kan habis surat pemesanan, barangnya dipesan, terus suatu ketika kan datang. Kita masuk ke menu surat pemesanan. Ya, dari sini ya, menu surat pemesanan. Lalu klik cari. Nah, ini ya, klik cari. Nah, ini yang kita pesan tadi. Ini kan yang hari ini dipesan. Kalau misalnya kita, misalnya minggu kemarin, berarti ini pundurin aja tanggalnya. Misalnya tanggal 10 ya. Nah, tanggal 10 nanti akan kelihatan yang dipesan. Oke, ini ternyata barangnya datang nih. Yang Sanbe Parma ini AB Fast. Klik kanan. Sudah datang. Oke, kemana barangnya? Kok nggak ada? Bentar. Ini kok nggak muncul? Bentar. Sudah datang. Nah, ini ya. Berarti diklik di nomor SP. Oke. Daya datang kita mestinya kan 100 bungkus. Kalau misalnya datangnya nggak 100, ini bisa dirubah jumlahnya. Oke ya. Terus ini dilihat nih tanggal datangnya, tanggal fakturnya, jatuh tempo, dan nomor faktur. Nomor faktur silahkan isi sesuai dengan yang ada di fakturnya. Terus ini petugasnya siapa? Petugas yang menerima barangnya, biasanya petugas gudang. Lokasinya kemana? Ini mau masuk kemana barangnya? Masuk ke gudang. Oke. Nah, pada saat datang ternyata harganya berubah. Tinggal rubah aja harganya. Misalnya jadi ini berapa? 33. Misalnya harganya jadi 34 lah. Iya. Kadaluarsanya diisi. Misal kadaluarsanya tahun 2028. Oke, ada diskon nggak? Misalkan ada diskon 10%, masukin diskonnya. Kalau nggak ada berarti tetap 0. Atau diskonnya bukan 10% tapi nominal. Misalnya diskonnya 100.000. Oke ya. Terus nomor batch dimasukkan. Jadi di obat itu nanti ada nomor batchnya. Misalkan 1, 2, 3. Nah, ya. Terus pajaknya berapa? PPN-nya 11%. Ada materi enggak? Oke, klik simpan. Jadi nanti harus bisa membaca faktur obat. Biasanya kalau faktur kalau di Kerawang sih kayak PBF Jaya Kencana itu dia sudah pakai faktur 11%. Kencana Jaya, Bang. Kencana Jaya apoteknya. PBF-nya Jaya Kencana. Tuh. Jadi punya 2. Oke ya, klik simpan. Kencana Jaya yang depan itu, yang depannya sih teteh Star Motor ya? Kawasan samping itu Pak. Samping Carrefour Indah. Samping Carrefour, terus sebelah sininya, sebelum Carrefour. Sebelum Carrefour. Itu berarti Itu Jaya Kencana. Setelah Carrefour Kencana Jaya, bolak-balik ya. Kan memang secara aturan kan apotek itu tidak boleh mensuplai barang ke klinik, ke praktek dokter. Harusnya PBF. Itu ya. Jadi makanya mereka bikin PBF, klik simpan. Yes. Nah, seperti itu. Yuk, dicobain barang-barang yang ini masih banyak. Yo, barang-barang ya. Buka menu surat pemesanan. Ayo. Oke ya, surat pemesanan. Oke, klik cari. Oke. Terus pilih nih yang tadi diinput masing-masing nih, jangan rebutan nih. Ada 1, 2, 3. Nah, ayo. Klik surat pemesanannya. Nomornya ya, nomor surat pemesanan. Klik kanan, sudah datang. Yo, silahkan. Saya nggak eksekusi. Kalau eksekusi nanti. ya terus Sudah datang. Kebuka nggak? Dah, nanti kan kebukanya ke menu penerimaan kan itu? Iya. Ya kan, silahkan itu di nomor fakturnya disesuaikan. Nanti akan masuk ke menu ini nih.
Nah, nomor faktur sesuaikan, tanggal datang, tanggal faktur, jatuh tempo. Biasanya jatuh tempo itu 1 bulan setelah pembelian. Oke ya. Yo, silahkan. Ini ada tombol G ya. G itu artinya ganti. Kalau misalnya ada kebijakan kalau ada harga obat naik setelah ada penerimaan obat, berarti G-nya dicentang. Nanti akan harga baru itu akan menyesuaikan. Yo, sudah belum? Ini baru ada satu nih. Yo, eksekusi. Nih di sini. Nah di sini. Yo. Nanti kedepannya kalau keuangannya jalan, kita bisa melunaskan tagihan obat dari sini. Tuh ya. Terus kita bisa mengecek misalnya tagihan obat yang minggu ini tuh berapa. Kita bisa lihat dari sini. Yo. Yo, input. Lancar, cuma kepala rada ngebul. Sudah, Pak. Coba tak cek. Kita cek. Oke, sip. Nah ini ya acitral. Oke. Nah, kalau kita sudah approve seperti ini, tadi kan kita stok opnam. Nanti hasil stok opnam itu akan bertambah dari hasil ini. Misalnya acitral pada saat tadi misalnya tanggal 1 ya di stok opnam ada 100. Obat itu udah keluar masuk, misalkan tinggal 10. Kita pesen lagi ini, pada saat barang datang dia akan bertambah dari inputan ini faktur. Berarti kalau misalkan dia dari fakturnya ditambah 100, sisanya 10 jadi 110. 110 otomatis. Oke, termasuk nanti di farmasi itu kan ada ini, ada kartu stok. Kita nggak usah pakai kartu stok lagi nantinya. Ya, itu nanti ada menu riwayat obat namanya. Riwayat obat. Jadi nanti kelihatan. Susah amat sih. Riwayat. Nah ini ya, riwayat obat Alkes dan BHP. Kita lihat yang asitral. Asitral sirup yang tanggal hari ini lokasinya gudang. Mana? Tadi dimasukin ke mana? Ke gudang apa ke apotek? Oh ya sudah, ada apotek berarti. Nah ini asitral sirup posisi 83. Masuk 6. Jumlahnya 89. Ini kan kartu stok kayak gini. Masuk. Berarti nanti kalau misalkan dia dikeluarkan misal dalam waktu 1 hari itu ada 7, berarti dia nanti dikeluarnya 7 gitu. Iya, ini posisi penerimaan, posisi masuk penerimaan. Kalau misalkan ada posisi mengeluarkan buat pasien, akan kelihatan di sini pemberian obat. Gitu ya. Jadi kertasnya memang benar-benar hilang nantinya. Lumayan lah. Kalau RSUD itu ada anggaran 700 juta buat ATK 1 tahun. Gara-gara IRM dikurangi 500 juta, tinggal 200 juta, lumayan lah. Ya. Kalau klinik itu biasanya dulu saya pasien itu 30 sehari lah. Sebulan itu buat ATK 500.000. Kalau lebih banyak lagi pasiennya pasti lebih dari segitu. Misalkan 1 juta lah per bulan, berarti kita bisa menghemat 12 juta per tahun. Tapi memang nanti modal buat beli komputernya di awal. Tapi nggak tiap tahun beli komputer kan, beda sama ATK kan tiap bulan beli ATK. Jadi penghematan besar-besaran sebenarnya. Tapi gitu merenang, percetakan jadi telaku, nyawayahna.
percetakan jadi toko komputer berarti. Terus nanti di sini ada orang RM nggak, rekam medis? RM itu nanti kemungkinan bakal tidak ada lagi jurusan RM. Bisa aja masih ada jurusan RM tapi suruh ngoding, bikin aplikasi. Lah ini gawean naon kan? Elektronik kan. Di rumah sakit juga mulai diinikan, mulai dialihkan orang RM itu, misalkan ada 10 orang, sisanya dipindah-pindah ke bagian lain. Karena itu bisa dari 10 orang cuma disisakan 2 orang jadinya. Atau pindah ke case mic. Tuh. Yang rumah sakit ketar-ketir sih terus terang. Mereka harus bisa yang lain. Tuh ya. Makanya suka diajarin ini, kemarin kan Kansa itu setiap tahun itu kan ada workshop. Ada salah satu sesi workshop waktu di Kuningan kemarin ngajarin orang RM buat bikin aplikasi. Dia punya skill lain. Tuh. Ini jualan seblak we lah, jualan seblak di Karawang rame geningan. Ari aya milik nama katanya. Oke, bisa? Hah? Lihat stoknya. Oh, riwayat obat Alkes dan DHP. Ini ya. Ini tinggal di ini aja. Sebenarnya ini kalau riwayat itu kita mau lihat riwayat obat. Kalau misalkan ada kasus lah ya, obat ini kemana nih, gitu kan? Kok kemarin kayaknya waktu stok opnam stoknya segini, tahu-tahu habis gitu kan? Kadang kayak saya aja, misalkan pas saya nggak di klinik, bepergian dalam seminggu, perasaan obat mesennya banyak, kok habis gitu ya? Ya dilihat lagi di riwayatnya, bener nggak dari pas awal, terus nanti keluar mungkin pasiennya banyak yang pakai obat itu. Ternyata pada saat lihat di riwayat ya memang iya, gitu kan? Jadi nggak bakal bisa dibohongi. Nah ini ya, misalkan di apotek nih, nah seperti ini, AB fast awalnya segini, ya kan masuk 0, keluar 10. Tadi waktu dikasih ke pasien kan 10 tadi di pemberian obat. Oke ya. Terus nanti ada amoxan. Nanti akan kelihatan. Itu ya. Kalau lihat stok sebenarnya nanti pada saat bisa dari situ bertambah atau tidaknya. Terus nanti bisa aja pada saat di opnam itu sebenarnya nanti pada saat teman-teman opnam, misalkan bulan ini ya, bulan Januari, Februari itu kan malam tanggal 1 itu opnam. Kita biasanya mempercepatnya itu kita harus tahu stok sebenarnya dulu kan. Ini lokasi apotek nih. Nanti kita bisa tahu di sini, di klik kanan tampilkan semua stok. Akan muncul, tinggal di print. Misalnya AB fast-nya ini nggak ada stoknya ya. Tuh, bentar. Nah, ini ya. Bentar, loading ternyata. Oke, nih kelihatan ya. Seperti ini kelihatan nih, AB fast 422. Kita bisa ngeprint, cetak, terus dibagi-bagikan ke yang stok opnam. AB fast harusnya segini posisinya. Jadi nanti pada saat teman-teman stok opnam itu, oh AB fastnya ada 420, 2 biji lagi kemana nih? Bisa dicariin, ya gitu. Jadi mempercepat inputan, atau kalau enggak ya sudah nggak usah diginiin, pada saat di input nanti akan ketahuan nih mana yang ini kan, mana yang berkurang. Oke, sip, balik lagi. Jadi memang kalau sistemnya ini dijalankan akan kelihatan benar-benar, termasuk nanti teman-teman yang suka input itu siapa. Itu nanti buat bagian manajemen bisa sebagai untuk pengukuran kinerja. Beberapa kemarin TKK 1 kan, TKK 112 ya, penilaian kinerja karyawan. Soalnya saya bukan satu sebagai surveyor, 2 sebagai yang disurvei. Kemarin nge-handle salah satu klinik sih, ternyata memang enakan jadi surveyor daripada yang disurvei. Yang jadi surveyor mah kan nilai-nilai ada enggak. Kalau kita yang dinilai kan harus menyiapkan benar-benar kan. Surveyor belum datang, harus datang pagi-pagi jam 6:30. Ruwet itu bener.
harus nemenin mana surveinya nyari-nyari mana dokter kliniknya katanya. Ternyata pada saat saya survei malah saya nggak ketemu dokternya lagi. Oke, lanjut. Setelah itu apa? Penerimaan kan. Oke, posisi masuk ke gudang kan. Terus tadi kayak ada permintaan udah mutasi. Kalau untuk mutasi nanti ada yang mutasi itu kalau obatnya itu bisa dihitung stoknya. Kalau misalnya contoh UGD minta alkohol 1 liter, minta betadin 1 liter, kumaha tang hitungna ke pasien? Ya pasien di GB ganti balut, pakai iodin, ngitungna kumaha? Masukin ke paket tindakan. Ya, jadi nanti buat teman-teman di ini tambah lagi berarti PR-nya tuh. Selain obat berarti nanti paket tindakan dilihat. Ya, misalkan ditarik perawan ini, ditarik perawat jalan, misalnya coba heading 6 jahitan. Ya, heading 6 jahitan itu 80.000. 80.000 itu buat BHP medisnya berapa? Jadi nanti dihitung. 6 jahitan itu kita kira-kira butuh alkoholnya berapa mililiter, iodinnya berapa mililiter, kapasnya berapa mililiter, kasanya berapa. Itu dinominalkan. Misalkan 20.000. Nah, nanti pada saat gudang, pada saat apotek IGD minta ke gudang obat, misalkan minta betadin, minta alkohol. Itu nanti dikeluarkannya sebagai ini. Ada namanya stok keluar medis. Stok keluar medis. Nah, nanti dari gudang keluarnya seperti ini. Nah, ini ya. Misalnya alkohol 1 liter dikeluarkan 1 lah. Kasih keterangan misalkan buat paket ganti balut IGD. Oke, ini simpan. Jadi bedanya mutasi sama stok keluar medis itu, kalau mutasi itu ada perpindahan stok. Dari gudang misalkan minta paracetamol 100 biji gitu kan, 100 tablet ke apotek. Stok dari gudang berkurang, stok dari apotek bertambah. Oke. Kalau stok keluar medis pada saat mengeluarkan dianggap habis. Jadi dari gudang, dari IGD minta ke gudang alkohol, udah kasih 1 liter, itu buat paket tindakan. Nanti cross checknya kita lihat tindakan dalam 1 bulan itu kayak heading ganti balut itu berapa tindakan. Kira-kira bener nggak 1 liter? Kalau ternyata kurang dari 1 liter, dikit ya sisanya kemana? Diminum atau gimana? Ya. Tuh, ngitungnya kayak gitu sih. Emang makin kesini makin rumit, apalagi untuk ngurus rumah sakit. Tapi dari klinik dulu lah, ya. Tuh, kenapa dibuat paket tindakan? Karena bisa aja sih dihitung ya. Misalkan alkohol 1 pasien 5 ml, iodin 5 ml. Yang ada 1 pusing, yang kedua nggak diinputkan. Yang rugi kliniknya, pegawai nama ya bodo amat tuh dimasukin. Ya paling ownernya kan, aduh kenapa gak dimasukin gitu kan. Kayak handscoon, kalau kayak nginpus itu kan handscoon suka dimasukin nggak sih? Kadang lupa kan. Itu paling bisa dihitung. Tuh handscoon, terus kayak masker, ya udah masukin paket tindakan aja. Tuh. Oke. Lanjut, terus apa lagi? Oke ya, kita buka menu farmasi. Menu farmasi itu masih 1:30 teh, santai teh. Jam 4. Tahu kan? Kali mau jam 4. Jam 4. Oh, 3 kali lagi. Saya mah nyantai. Untuk praktek iya. Nges bosan ke pasien segilah gitu ya. Oke ya, dari sini. Nah, ini nanti SP. Oke. Kalau pemesanan itu untuk yang pakai SP, terus untuk yang tempo, ya, karena memang di situ ada tanggal jatuh tempo kan. Nah, ada lagi kalau misalkan tahu-tahu ada obat habis, kita harus beli dadakan di apotek luar. Itu maksudnya ke pengadaan. Jadi nggak usah pakai SP, ya kan? Ketik pengadaan aja di sini. Pengadaan. Nah. Pengadaan obat dan BHP. Nah, silahkan dimasukin, belinya di mana? Suppliernya misalnya Apotek Yakin. Terus bayarnya pakai apa? Bayar cash.
Ya, petugasnya, terus ini masuk kemana? Bisa masuk ke apotek. Seperti tadi sih. Ini nanti kadaluarsanya, harganya, silahkan. Nomor batch. Oke, tinggal simpan. Nah, ini dia akan menambah stok. Oke. Yuk, cobain. Coba ya, ada lagi nggak? Nah, yang ke bawah-bawahnya ini buat laporan-laporan sih. Kayak ini ada laporan obat alkes BHP per tanggal. Kalau di puskesmas itu mereka bikin buku kecil. Itu ada obat A sampai Z, setiap hari itu pemakaian itu berapa, gitu kan? Nah, ini pakai menu ini. Coba ya yang mudah satu ini. Nanti akan muncul laporannya. Jadi hari ini tuh tanggal 1 tuh apa aja yang keluar, tanggal 2 apa aja yang keluar, itu dikumulatif. Itu di mana, Pak? Menu bentar loadingnya, obat pasien per tanggal. Kalau seperti ini muter-muter emang kita pakai WiFi, makanya memang harus pakai kabel supaya stabil. Muncul nggak? Yuk cobain. Bukan. Coba-coba ya, keluar dulu, mau nggak dia? Tuh kan. Kalau loading kayak gini, cara mematikan tutup aja kotak hitamnya. Dia nanti ketutup. Tenang, nggak sampai jam 4 kayaknya. Minggu rek jalan-jalan. Mulai jalan-jalan ini lagi kaget kan? Oh, lagi kaget. Kagetnya klinik. Ya, ini lagi kaget. Gini loh, jalan-jalan jangan hari Minggu, yang lain jalan-jalan, kita pelatihan, yang lain yang kerja kita jalan-jalan. Kayak kemarin kan yang lain pada macetan, saya di rumah. Waktu dari tanggal berapa sih? Hari Natal ya, tanggal 24 itu saya pulang dari Boyolali. Mereka macet-macetan kan kayak ke Jawa, saya posisi nyantai. Terus tanggal 29.30 berangkat ke Garut. Saya pulang tanggal 31 pagi, mereka mau liburan ke Garut, macet lagi di Garut ya kan. Kayak ini menu ini teh. Menu ini loh, obat alkes BHP per tanggal. Tapi jangan dicobain, mesti muter. Oke ya. Ini nanti termasuk pelaporan-pelaporan yang lain juga nih, ada pengguna obat alkes dan BHP. Jadi kalau kita mau melacak obat ini kok pada saat awal bulan misalkan ada 1000 tablet, tahu-tahu yang 1000 tablet itu kok habis akhir bulan atau baru tanggal 10 udah habis. Ya kita ceknya dari sini, kira-kira pasien siapa aja yang pakai. Coba ya, AB Fast misalkan. Tuh kan muter lagi. Nah ini akan kelihatan nih AB Fast, coba. Nah ini pasiennya ini yang pakai IMAS hari ini. Ya, kalau kita tarik per tanggal nanti akan kelihatan siapa aja yang pakai. Tuh, makin banyak obat nanti makin muter. Karena narik data. Oke. Suka ada pasien yang beli langsung obat nggak? Nggak boleh? Oh, oke. Berarti nggak jadi. Ada pasien yang pernah berobat, beli obat di situ boleh nggak? Nggak boleh. Udah, berarti saya bikin apotek di samping kliniknya. Oke. Kalau ini, kalau pegawai beli obat gimana? Apotek mana? Oke, di sini menjembatani kalau misalkan ada mau beli obat, ini lihat di sini nih di farmasi ada input obat dan BHP.
Jadi nanti kalau misalkan buat pegawai mau beli obat gitu ya, kalau misalkan kebijakannya boleh, berarti tinggal masukin di sini. Nah, nanti pasiennya masukin nama pasiennya, atau kalau misalnya nggak mau dimasukin, pengen cepet-cepet, tinggal bikin pasien dengan nomor RM strip. Jadi nanti tinggal di strip aja di sininya. Strip, enter. Nah, ini kan langsung ya. Nanti petugasnya siapa? Terus nanti obatnya apa? Kalau klinik saya tak buat seperti itu. Pasien yang pernah berobat silahkan kalau mau beli obat lagi asal penyakitnya sama. Jangan sampai pasien itu balik lagi, jangan sampai berobat ke tempat orang atau beli obat ke apotek yang lain. Tuh. Ya, ini masukin sini. Nah, itu nanti jumlahnya berapa? Tinggal dimasukin. Bayarnya berapa nih? Ini 28 kan? Oke ya. Tinggal coba banyak amat sini 29. Pak, kok ini mah nggak muncul sih obatnya? Di refresh. Centang. Muncul nggak? Oke. Ya gitu ya. Nanti. Ini kalau bayar tunai. Kalau kasbon gimana? Misalkan karyawan kasbon gitu ya. Itu masukin ke piutang obat. Piutang obat, nah masukinnya di sini. Jadi pokoknya kalau ada yang pakai obat, misalkan emang kebijakannya gratis, masukin. Kalau misalkan bayar, berarti bisa dimasukin di penjualan. Kalau ternyata masuk kasbon, masukin di sini. Nanti barangnya apa nih? Oke ya. Kayak memang beda-beda kebijakan sih. Ada memang ini berarti di sini pasien BPJS oke. Tapi misalkan suatu ketika ada karyawan klinik yang bukan BPJS, nanti perlakuannya gimana tuh ya. Ataupun misalnya gratis juga biasanya ada plafon, misalkan dalam sebulan itu maksimal berapa, tergantung manajemennya. Saya juga pernah menggratiskan buat karyawan, tapi kok makin digratiskan kok makin sering ngambil obat gitu ya. Kadang keluarganya sakit ngambil obat juga, ya ngapain dong yang sakit yang lain kok mintanya di sini. Ya udah setelah itu dirubah kebijakan, ya udah sok paling kasbon aja. Oke, ini ya. Nah, ini obatnya tinggal jumlahnya berapa nih? Misalkan jumlahnya 10. Aturan pakai 3x1. Oke, tinggal ditambah. Lalu nanti kalau misalkan banyak ditambah lagi lalu simpan. Nah, ini nanti akan terekap sebagai kasbon obat. Terus nama pasiennya jelas. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau kayak ATK gimana? Buku tulis terus ini kan rawat inap. Kalau dapur ada dapurnya nggak? Apa beli di luar? Kenyataannya MOU apa ada dapurnya? Ada dapurnya. Ada dapurnya. Pembelajaran dapurnya gimana? Iya, nanti kalau mau dimasukin di sini bisa. Ada menu dapur namanya. Jadi semua pembelanjaan kayak dapur, kayak ATK, pulpen tuh ini bisa masuk di sini semua. Karena ini aplikasi bukan hanya buat IRM-nya saja. Nah, ini barang dapur. Indomie. Pembelanjaan Indomie ada nggak buat karyawan? Biasanya kalau jaga malam suka dapat Indomie kan? Oh, beda berarti. Beda. Oke. Enggak di klinik sih dulu. Oke, itu nanti bisa di input. Jadi kenapa di input? Nanti buat kebutuhan manajemen akan kelihatan uang yang dikeluarkan, terus sirkulasi barangnya seperti apa. Itu ya. Yo, silahkan. Ada lagi? Kalau dari materi sudah oke kayaknya ini. Liur ya. Ayo minimarket tuh di klinik nak. Adanya obat-obatan, minimarket sampai klinik itu mana?
batur. Ya makanya kudu kreatif so karyawan klinik teh ge. Kan ieu kan nyari-nyari seblak tadi kan. Berarti dagang seblak di hareup gitu. Jadi terus kalau enggak kan ini berapa kamar inap di sini? 10 ada ya? 15. Kurang lah, harusnya kan 10 kamar aja maksimal kan buat klinik mah. Oh. Beda gini, strategi bisnis itu satu gini. Kalau rumah sakit atau klinik kan biasanya kan ada yang dirawat penuh gitu ya. Bisa kita bikin penginapan di depan, jadi orang-orang itu bisa nginep nantinya. Penginapan untuk pasien, keluarga pasien. Kalau rumah sakit bikin hotel. Keluarga nah nanti kalau ada hotel bikin apa lagi bisnisnya, bikin apa kira-kira? Coffee shop bisa. Yang nggak kepikiran apa? Laundry. Iya benar. Laundry itu di hotel kemarin di Hotel Santika itu satu plastik itu ya, satu plastik full itu katanya 100.000. Itu tumben ada yang seperti itu. Biasanya satu kemeja itu 30.000, 10.000. Sedangkan di luaran laundry itu 1 kilo cuma 5.000. Kalau ekspres 12.000, 15.000. Jadi kalau nyuci lumayan 5 kilo itu cuma habis 100.000 sih. Nah itu bisa jadi peluang. Tuh. Nya selesai gini seblak lah. Tadi lah Ainun yang seblak kita pagi gitu. Baby mana jadi juragan seblak? Nyamanya eleh nunggu TikTok tuh ya. Yo, kapan mau siapnya nih, mau dipakainya? Berarti nanti kalau yang klinik ini dokter-dokternya masih muda kan? Enggak. Umur berapa? HP-nya naon? iPhone lain? Android. Ya Android kan bisa berarti. Ya sudah, paling nanti perawatnya yang jadi ini ngajarin terus paling kertas nanti dihilangkan sama sekali. Ini mau misalkan pelatihan dulu nih dalam sebulan ini. Februari tanggal 1 jangan dikeluarin kertas. Muntah kertasnya geus kilokeun nih keluar lah kan mulai kertas hiji acan. Dan paperless. Oh iya. Oke. Soalnya nanti gini, ini nanti data-data itu akan dikirim ke Satu Sehat. Itu teman-teman nanti di DFO, yang operator DFO-nya silahkan pilih IRM-nya berarti Kansa. Nanti ada ini ya, coba saya liatin DFO saya.